Larangan mudik berlaku 6-17 Mei, berikut aturan lengkap dan sanksi yang diberikan. Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Larangan ini berlaku selama 6-17 Mei tahun 2021. Melalui surat edaran ini, pemerintah tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini demi mencegah penularan virus corona COVID-19. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut dan udara. Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada 6-17 Mei tahun 2021. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 8 April tahun 2021, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi menjelaskan, transportasi yang dilarang saat mudik yakni 1. Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bis dan mobil penumpang. 2. Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil, bis, dan sepeda motor kendaraan pribadi. Sementara, ada pengecualian bagi orang-orang tertentu yang boleh melakukan perjalanan. Orang yang bekerja, perjalanan dinas ASN, pegawai BUMN BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan stempel basah. Kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, dengan 1 orang pendamping. Orang dengan kepentingan melahirkan, maksimal 2 orang pendamping. Pelayanan kesehatan darurat, kemudian pengecualian kendaraan yang boleh melakukan perjalanan. Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara RI. Kendaraan dinas operasional, berplat dinas TNI Polri. Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Mobil barang dan tidak membawa penumpang. Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi. Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar, mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wilayah aglomerasi. Pemerintah juga menetapkan sejumlah wilayah aglomerasi yang dapat pengecualian pergerakan kendaraan. Pengecualian ini hanya berlaku untuk moda transportasi darat dan kereta api. Wilayah aglomerasi yang termasuk dalam pengecualian moda transportasi darat yakni Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang, Kendala, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Yogyakarta Raya, Solo Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, Gerbang Kertosusila. Makassar, Sumbu Minasa, Takalar, dan Maros. Sedangkan pengecualian pengoperasian kereta api perkotaan angkutan penumpang hanya berlaku di 4 wilayah, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi termasuk Cikarang, dan Rangkas. Padalarang, Bandung, dan Cicalengka. Kutoarjo, Yogyakarta, dan Solo. Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik. Sanksi bagi masyarakat yang nekat tidak mematuhi aturan atau persyaratan perjalanan yang menggunakan kendaraan umum dan pribadi berupa mobil dan sepeda motor akan dikenakan sanksi putar balik dan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan. Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik berupa penilangan dan tindakan lain sesuai perundangan yang berlaku. Angkutan laut. Dikutip dari Kompas.com, tanggal 9 April tahun 2021, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo mengungkapkan aturan larangan pada moda transportasi laut. Meski begitu, pemerintah akan tetap menyediakan layanan kapal laut bagi pekerja migran Indonesia yang dalam kondisi mendesak untuk kembali ke tanah air. Adapun kapal penumpang yang dikecualikan dalam periode pelarangan mudik, sebagai berikut. 1. Kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan atau WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan.
2. Kapal penumpang yang melayani pemulangan anak buah kapal WNI yang bekerja di kapal niaga kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing. 3. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokasi terbatas dalam satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu provinsi dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau atau pelabuhan dalam wilayah tersebut. 4. Kapal penumpang yang melayani transportasi antar pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas. 5. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. 6. Kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, serta barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah tidak mencukupi. Sanksi. Agus mengungkapkan, pihaknya pun melakukan pengawasan berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan pada akses utama keluar masuk terminal penumpang di pelabuhan. Bagi mereka yang melanggar aturan, ada sanksi tegas untuk operator yang melanggar yakni sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan, pencabutan izin siupal sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Angkutan udara. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, tanggal 8 April tahun 2021, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Novi Rianto mengungkapkan, ada aturan pelarangan sementara yang juga berlaku untuk moda transportasi udara. Untuk penerbangan yang dilarang beroperasi, antara lain, larangan sementara penggunaan transportasi udara, berlaku untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Badan usaha udara yang akan melakukan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute existing atau menggunakan pengajuan flight approval kepada Ditjen Perhubungan Udara. Sementara, ada penerbangan yang dikecualikan dari larangan sementara, yaitu penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan, penerbangan operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia. Penerbangan operasional penerbangan khusus repatriasi, repatriation flight, yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Penerbangan operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat. Penerbangan operasional angkutan kargo. Penerbangan operasional angkutan udara perintis. Penerbangan operasional lainnya dengan seizin dari Ditjen Perhubungan Udara. Sanksi. Terkait sanksi, Novi menjelaskan bahwa pihaknya akan memberlakukan sanksi kepada maskapai yang tidak mematuhi aturan pada masa pelarangan mudik Lebaran 2021. Tak hanya itu, mereka juga memberlakukan sanksi bagi badan usaha angkutan udara.